waktu kejadian itu memang banyak penuh dari sampai jebol-jebol gitu, ngeri juga gitu. Pokoknya takut roboh gitu Pak, karena itu bangunannya itu terlalu banyak gitu ya, ngeri lah gitu. Nggak ada ininya, nggak ada listrik, nggak ada kamar mandi. Kalau lari ke shelter itu nggak layak lah, kasihan sama nenek-nenek. Airnya tetap angin kan gede, dia kesebor air hujan terus, dia terus diturunin lagi sama kepolisian, suruh ngungsi ke lain. Oh, berarti kemarin udah sempat ada yang kesini, Pak? Iya, sempat ada banyak tadinya. Suruh turun kan nggak ada lampu kalau dia malam. Tempatnya nggak layak, nggak ada lampu lagi nggak terang. Banyak bayi di sini, anak kecil gimana dia mau ngungsinya, mau tidurnya di mana? Coba kita lihat misalnya satu gedung evakuasi yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Itu gedungnya besar sekali. Sayangnya waktu pas gempa, tangganya tuh runtuh semua. Jadi orang yang harusnya bisa naik ke lantai yang lebih tinggi, karena tangganya sudah duluan runtuh, nggak termanfaatkan kan ya. Kadang dia memang secara bangunan dia bisa tahan terhadap gempa, tapi ada elemen-elemen khusus yang vital seperti tangga tadi itu tidak tahan. Jadi waktu pas gempa dia duluan runtuh ya sama saja tidak bisa digunakan kan ya. Ya, BNPB itu memiliki dua anggaran. Satu anggaran rutin atau dana operasional yang ada di DIPA namanya. Kemudian yang kedua adalah dana siap pakai, on call. Yang dana DIPA tadi yang digunakan untuk rutin banyak digunakan untuk mitigasi, sosialisasi, untuk mitigasi, memperkuat kapasitas BPBD, untuk gladi, untuk pemetaan dan sebagainya. Kita melihat dananya turun terus. Tahun 2018 746 miliar. Tahun 2019 ini 610 miliar. Tahun sebelum-sebelumnya pernah kita menyentuh 1,5 miliar. Yang kedua, dana siap pakai tadi. Dana siap pakai itu peruntukannya adalah untuk penanganan darurat dan pasca bencana, terutama untuk stimulus pembangunan rumah. Kalau kita melihat ada kenaikan, dulu kita 4 triliun, kemudian dinaikkan oleh pemerintah 5 triliun. Tahun kemarin sempat menjadi 7 triliun. Tapi penggunaannya adalah untuk darurat dan untuk perbaikan rumah setelah terjadi bencana. Kalau tidak ada bencana, ya dana tadi tidak dipakai. Memang penanganan butuh lebih banyak biaya, tapi bukan berarti menganaktirikan mitigasi kan? Tragedi tsunami 2004 yang menelan sedikitnya 170.000 nyawa di Aceh memacu warga Aceh untuk mempersiapkan diri terhadap berbagai bencana. Di Aceh ada 6 escape building atau gedung untuk menyelamatkan diri jika terjadi tsunami. 3 diantaranya adalah sumbangan dari warga Jepang yang selesai dibangun pada 2007. Tapi menjaga escape building ini adalah pekerjaan rumah warga Aceh. Kalau nggak ada dana, kita lakukan apa supaya itu terawat? Kita ajak dunia usaha yuk ke tempat kita, buat pameran, buat apapun. Barangkali kok kita bilang, ini Pak kalau Bapak buat acara-acara nih, catnya kotor loh Pak. Ini kan kok bisa Bapak sumbang cat, ya kita cat. Kita ajak masyarakat juga. Ini gedung ini kalau datang turis jelek sekali. Jadi apa? Yuk kita gotong royong potong rumput di situ. Nah, begitu juga nanti apabila ada pihak UKM pameran, yuk pameranlah di situ. Nanti apa? Nanti kita minta kepala desa untuk panggil warga untuk membelanja. Jadi ada dinamis di situ. Kemudian juga kita ajaklah peran dunia usaha sangat tinggi dalam mitigasi bencana, khususnya dalam usaha pengurangan risiko bencana. Kita mintalah dana CRS-nya, dunia usaha dana CRS-nya. Jadi bisa mereka sebenarnya saya mau ajak helipad itu kan cantik udah kalian. Kita
pertama berkoordinasi dengan kalau di sini kan Pak Kecil dengan aparatur, kita koordinasi dengan aparatur. Mungkin salah satunya nanti disimpang, kita bilang jangan panik, jangan ini, kok mau ke gedung silakan. Yang penting tenang. Toh gempa itu kan memang udah Allah kasih, karena dalam saat bencana itu kita harus memasukkan nilai-nilai agama. Jadi dia semakin yakin. Jadi nanti pertama masyarakat misalnya pas terjadi gempa, kita arahkan dia perlahan-lahan naik ke lantai 1. Nanti dari lantai 1 dia ke lantai 2, tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang membutuhkan nanti pesawat, kita punya helipad. Nanti kita koordinasi lagi dengan Pemda. Oleh karenanya kami mendorong ya supaya pemerintah mengadopsi fungsi multipurpose. Jadi gedung itu bisa difungsikan harian. Jadi misalnya masjid ya. Kalau misalnya kita lihat dari kultur masyarakat Aceh saja misalnya, atau mungkin mayoritas masyarakat Indonesia, secara emosi, secara psikologi kan hubungannya dekat ya, karena kalau masjid 5 kali dalam waktu 1 hari ada kegiatan, sholat, jamaah, secara organisasi juga ada pengurus masjidnya, ya, ada aktivitas yang terselenggara di situ. Nah, tinggal sekarang dimodifikasi saja bentuknya sehingga orang bisa lari ke gedung itu ya, ke masjid ya. Nah, itu contoh multipurpose yang tadi kita maksud. Bisa juga misalnya sekolah ya. Bisa juga perkantoran pemerintah. Jadi tidak yang gedungnya itu dari nol, memang hanya satu fungsinya untuk gedung evakuasi. Jadi supaya juga menghemat anggaran. Sayangnya, belum semua daerah rawan bencana di Aceh punya escape building. Itu sangat-sangat berharap karena untuk membantu masyarakat dan mengurangi risiko bencana untuk evakuasi akhir, dengan adanya escape building tentu akan berdampak positif kepada masyarakatnya. Cuman terlepas dari itu, pemerintah juga nggak mungkin bisa menyediakan lahan kan, nah, perlu dana yang banyak. Tapi itu tidak membuat mereka berkecil hati. Kami walaupun nggak punya tanah untuk dibangunkan escape, kami sebagai perangkat kampung itu sudah memang menyiapkan bangunan bertingkat yang kami anggap cukup kokoh ya. Itu ada 1 masjid, terus yang kedua sekolah. Di situ ada SMP dan SMA yang memang kebetulan bangunannya dua tingkat. Mungkin pilihan lain ada ya, misalnya gini, ada bukit yang mungkin bisa lebih baik digunakan untuk tempat evakuasi ketimbang gedung misalnya. Tapi memang tidak begitu saja bukit itu bisa digunakan untuk evakuasi. Perlu misalnya penyediaan tangga, ya kan, pembersihan lapangan supaya orang bisa lari dengan cepat gitu. Nah, hal seperti ini yang menurut saya jauh lebih murah daripada dengan membangun gedung. Saya lihat di beberapa rencana program di kita ini ada pembuatan escape hill, bukit yang ya didesain atau dimodifikasi sehingga bisa jadi tempat evakuasi kan ya. Saya kira secara lingkungan juga baik ya. Usaha Aceh menghadapi dinamika merawat tempat berlindung adalah contoh yang baik. Karena bencana bisa terdeteksi, bisa tanpa permisi. Sampai kapan yang terbengkalai diabaikan? Sampai kapan meremehkan payung sebelum hujan? Dan kapan kita sepenuhnya berbenah demi memilah risiko bencana?